tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global. Perubahan sosial budaya di sekitar kita tidak dapat dihindari dan akan terus terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa merespons perubahan yang terjadi dengan baik, terutama di era yang serba cepat dan dinamis seperti saat ini. Berikut ini adalah beberapa tips untuk merespons perubahan yang terjadi. 1. Terima perubahan dengan positif. Jangan takut dengan perubahan. Cobalah terima dengan positif, lihatlah peluang yang terbuka dan manfaat yang dapat diperoleh. 2. Evaluasi situasi. Lakukan evaluasi terhadap perubahan yang terjadi, termasuk hal yang berubah dan tidak berubah, implikasi bagi diri sendiri atau organisasi, serta hal yang perlu dilakukan. 3. Buat rencana tindakan. Setelah mengevaluasi situasi, buatlah rencana tindakan untuk mengatasi perubahan tersebut. Hal yang harus dilakukan untuk menyesuaikan diri atau organisasi dengan perubahan dan cara mengimplementasikan perubahan tersebut. 4. Berkomunikasi. Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang perubahan yang terjadi. Diskusikan mengenai pengaruh perubahan pada diri sendiri atau organisasi dan cara mengatasinya bersama-sama. 5. Jangan terlalu cepat menyerah. Perubahan seringkali memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Jangan terlalu cepat menyerah jika ada tantangan dalam mengatasi perubahan tersebut. 6. Terus belajar. Perubahan yang terjadi bisa menjadi peluang untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Jangan berhenti belajar dan mencoba hal-hal baru. Dengan merespons perubahan dengan baik, kalian akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Perubahan tidak hanya terjadi dalam skala kecil masyarakat, namun juga di tingkat nasional dan dunia. Berikut ini adalah contoh perubahan di tingkat global. 1. Perubahan iklim. Perubahan iklim di seluruh dunia terus memengaruhi lingkungan dan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan, pertanian, dan ekonomi. 2. Revolusi digital. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah memicu perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan di seluruh dunia, mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan memengaruhi cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. 3. Kesenjangan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi global tergolong pesat, kesenjangan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang masih sangat tinggi dan terus memperluas kesenjangan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. 4. Demografi. Perubahan demografis seperti peningkatan populasi, penuaan penduduk, dan migrasi internasional berdampak besar pada politik, sosial, dan ekonomi global. 5. Krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan seperti konflik bersenjata, bencana alam, dan pandemi global berdampak besar pada kehidupan manusia di seluruh dunia dan menuntut solusi global untuk mengatasi masalah tersebut. 6. Perdagangan dan globalisasi. Perdagangan internasional dan globalisasi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, tetapi juga dapat memicu ketidaksetaraan dan masalah lingkungan. 7. Teknologi energi bersih. Peningkatan penggunaan teknologi energi bersih dan pergeseran dari sumber energi fosil dapat membantu mengatasi masalah lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Berikutnya, apa sajakah perubahan di tingkat nasional? Ada banyak perubahan yang dapat terjadi di tingkat nasional, tergantung pada konteks dan kondisi yang sedang terjadi di negara tersebut. Beberapa perubahan yang mungkin terjadi di tingkat nasional antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan dalam kebijakan pemerintahan. Pergantian kepala negara, anggota DPR berpotensi terjadinya perubahan di dalam kehidupan yang dilakukan melalui perubahan peraturan atau kebijakan. Contohnya adalah kebijakan pengalihan bahan bakar minyak tanah menjadi gas untuk menyalakan kompor rumah tangga. 2. Perubahan dalam kebijakan ekonomi. Pemerintah dapat mengubah kebijakan ekonominya dari kapitalisme ke sosialisme atau sebaliknya, atau dari orientasi ekonomi dalam negeri ke orientasi ekonomi global. 3. Perubahan dalam kebijakan luar negeri. Pemerintah dapat mengubah kebijakan luar negerinya dari non-intervensi ke intervensi aktif dalam urusan internasional. 4. Perubahan dalam sistem pendidikan. Negara dapat melakukan reformasi pendidikan dengan mengubah kurikulum, sistem ujian,
atau metode pembelajaran. 5. Perubahan dalam hukum dan sistem peradilan. Pemerintah dapat mengubah undang-undang atau prosedur peradilan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan. 6. Perubahan dalam hak asasi manusia. Pemerintah dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan kebebasan berekspresi. 7. Perubahan dalam sistem kesehatan. Pemerintah dapat melakukan reformasi sistem kesehatan dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi layanan kesehatan. 8. Perubahan dalam sistem transportasi. Negara dapat meningkatkan investasi di bidang transportasi untuk memperbaiki jaringan jalan, sistem transportasi publik, dan infrastruktur transportasi lainnya. 9. Perubahan dalam sistem energi. Pemerintah dapat mempromosikan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan efisiensi energi. 10. Perubahan dalam sistem lingkungan. Pemerintah dapat memperketat regulasi lingkungan untuk melindungi sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif manusia pada lingkungan. Selanjutnya, apa saja perubahan di tingkat lokal? Perubahan di tingkat lokal dapat mencakup berbagai hal tergantung pada konteks dan lingkupnya. Berikut beberapa contoh perubahan yang mungkin terjadi di tingkat lokal. 1. Perubahan demografi. Perubahan dalam komposisi penduduk lokal, seperti pertumbuhan populasi, penurunan angka kelahiran atau kematian, perubahan dalam proporsi usia atau jenis kelamin penduduk. 2. Perubahan ekonomi. Perubahan dalam kondisi ekonomi lokal seperti peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi, investasi baru, pengembangan sektor ekonomi baru, penutupan perusahaan, dan lain-lain. 3. Perubahan lingkungan. Perubahan kondisi lingkungan lokal seperti peningkatan polusi udara atau air, degradasi lahan, perubahan iklim, pengurangan keanekaragaman hayati, dan lain-lain. 4. Perubahan sosial. Perubahan dalam norma, nilai, atau perilaku sosial di tingkat lokal seperti perubahan gaya hidup, perubahan dalam pola makan, perubahan dalam hubungan sosial, dan lain-lain. 5. Perubahan politik. Perubahan dalam sistem pemerintahan lokal seperti pergantian kepala daerah, perubahan kebijakan publik, pembentukan atau pembubaran lembaga pemerintah, dan lain-lain. 6. Perubahan teknologi. Perubahan dalam teknologi lokal seperti adopsi teknologi baru, pengembangan inovasi lokal, dan lain-lain. 7. Perubahan budaya. Perubahan dalam praktik budaya lokal seperti penurunan atau peningkatan popularitas seni dan budaya, perubahan dalam tradisi lokal, dan lain-lain. 8. Perubahan infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur lokal seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, rumah sakit, dan lain-lain. 9. Perubahan pendidikan. Perubahan dalam sistem pendidikan lokal seperti reformasi kurikulum, pengembangan program pendidikan baru, dan lain-lain. Perubahan-perubahan tersebut dapat saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan semua aspek yang terlibat dalam perubahan lokal ketika merencanakan dan mengimplementasikan perubahan-perubahan tersebut.